Perkenalkan, nama saya Putri Yeni Hana Siahaan. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum tentang bagaimana proses difusi dan osmosis. Sebelum kita sampai kepada bagian-bagian yang akan saya akan menjelaskan sedikit tentang difusi. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah yang terjadi secara spontan. Sedangkan osmosis terjadi karena molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hiprotonik. Jadi di sini saya akan melakukan yang pertama, yaitu tentang difusi. Saya akan menunjukkan apa itu alat dan bahannya. Jadi di sini saya akan membuat praktek proses difusi. Yang pertama yaitu ada 2 gelas kosong. Yang kedua yaitu ada bubuk teh 2. Yaitu yang ketiga air panas. Yang keempat itu air mineral. Pertama, kita masukkan air panas. Yang kedua kita masukkan air mineral ke dalam, air dingin ke dalam gelas. Sesudah itu kita masukkan bubuk teh ke dalam, lalu kita ini sudah ada 1 menit, dia berwarna seperti ada warna kuning-kuning ya. Sedangkan ini di air panas. Sedangkan di air dingin dia masih murni atau putih. Dia masih jernih. Ini dia yang sudah 2 menit. Yang sudah 2 menit. Waktunya sudah penuh. Ini yang khusus air panas. Yang ini belum ada sama sekali reaksinya. Ini dia sudah ada 5 menit ya guys. 5 menit. Ini yang air panas. Sedangkan ini yang di air dingin, dia sudah mengeluarkan sedikit warna. Dalam waktu 7 menit dia mengeluarkan warna, tapi dia tidak sama dengan yang di air panas. Bisa dilihat perbedaannya. Ini yang menggunakan air panas dan ini yang menggunakan air dingin. Oke, ini yang sudah 10 menit. Dia warnanya pekat sekali ya. Ini pekat warnanya. Bubuk teh ini pekat. Sedangkan ini dia masih adalah sedikit jernih-jernihnya nih ya. Dalam waktu 10 menit. Jadi kesimpulannya yaitu proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu. Dimana semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Ini proses pertama, yaitu proses difusi. Ini proses difusi kedua, yaitu pada kentang. Alat dan bahannya yaitu 2 gelas kosong atau tempat atau wadah. Ini air mineral, dan ini kentang, dan ini ada sedikit garam secukupnya. Oke, yang pertama saya akan menambahkan, masukkan air ke dalam wadah atau cup kepada kedua gelas tersebut. Pada pertama, saya akan memasukkan
benar-benar pekat. Kita aduk sampai dia halus. Ketika dia sudah halus atau apalah ya dibilang sudah nggak ada lagi garamnya, dia harus warna pekat seperti ini. Jadi air yang tanpa garam. Kita masukkan kentang ke dalam air garam. Yang kedua, kita masukkan kentang ke dalam air biasa. Kita tunggu prosesnya sampai 20 menit. Ini dimana air garam dia mengembang ya, mengapung. Ini dia yang diberikan oleh air garam dimana dia sangat pekat airnya. Sedangkan yang ini dia tenggelam. Ini tenggelam dia, dan airnya juga dia airnya jernih, sedangkan ini pekat. Jadi kita akan menunggu dalam waktu 10 menit ya. Jadi ini sudah 10 menit ya. Jadi saya akan mengambil kentangnya. Yang mana dulu ya? Ini aja lah ya dulu. Ini yang kentang di air biasa. Kita lihat dia masih keras ya, keras masih keras banget ya. Kita ambil yang di kentang air garam ya, sangat elastis. Inilah perbedaannya, di mana ini kentang yang berada di air garam, di mana dia bisa di apalah ya, dia tuh nggak keras lagi. Yang ini yang kedua ini dia itu di air di air biasa. Nih, susah banget ya, di patahi juga nggak bisa. Ini juga elastis. Jadi kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Sekian dari hasil